Kata damai biasa ditemukan dalam banyak bahasa. Orang-orang bisa bicara tentang perjanjian damai atau masa-masa damai, yang berarti tidak ada perang. Dan dalam Alkitab, kata damai bisa berarti tidak ada konflik, tetapi juga bisa memperlihatkan sesuatu yang lebih baik selain konflik. Dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani untuk kata damai adalah shalom. Dan dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya adalah eirene. Arti paling mendasar dari kata shalom adalah lengkap atau utuh. Kata ini bisa merujuk pada sebuah batu yang memiliki bentuk utuh sempurna tanpa retakan. Bisa juga merujuk pada dinding batu yang utuh, tidak bercelah dan tidak ada bata yang lepas. Shalom mengacu pada sesuatu yang kompleks dengan banyak bagian dan dalam keadaan yang lengkap dan utuh. Seperti Ayub yang berkata bahwa kemahnya dalam keadaan shalom. Karena ketika ia menghitung kawanan ternaknya, tidak ada hewan yang hilang. Itulah sebabnya mengapa shalom juga bisa merujuk pada keselamatan seseorang. Seperti ketika Daud mengunjungi saudara-saudaranya di medan perang, ia menanyakan tentang shalom mereka. Intinya adalah hidup itu kompleks, penuh dengan pergerakan, hubungan, serta berbagai situasi. Dan ketika salah satunya tidak sesuai atau hilang, maka rusaklah shalom kita. Hidup tidak lagi utuh dan perlu dipulihkan. Sebenarnya, itulah arti dasar dari shalom ketika kita menggunakannya sebagai kata kerja. Membawa shalom secara harfiah berarti melengkapi atau memulihkan. Salomo membawa shalom ketika ia menyelesaikan bait suci yang masih dibangun. Atau jika ternak kita tidak sengaja merusak ladang orang lain, maka kita harus shalom kepada mereka dengan membayar kerugian mereka sepenuhnya. Kita lihat apa yang telah musnah, lalu kita pulihkan keutuhannya. Begitu juga dengan hubungan manusia. Dalam kitab Amsal, kita membawa shalom dengan mendamaikan dan memulihkan hubungan yang telah rusak. Dan dalam Alkitab, ketika kerajaan-kerajaan yang bersaing membuat shalom, ini bukan saja berarti mereka berhenti berperang, tetapi juga berarti mereka mulai bekerja sama untuk kepentingan satu sama lain. Bentuk shalom yang seperti inilah yang seharusnya dikembangkan oleh raja-raja Israel, tetapi ini jarang terjadi. Jadi Nabi Yesaya menanti-nantikan kedatangan seorang raja yang disebut Raja Shalom. Pemerintahannya akan mendatangkan shalom yang tak akan berkesudahan. Itulah saat di mana Allah akan membuat perjanjian shalom dengan umatnya, memperbaiki segala yang salah dan memulihkan segala yang telah rusak. Itulah sebabnya, kelahiran Yesus dalam perjanjian baru diberitakan sebagai kedatangan eirene. Ingat kata perdamaian dalam bahasa Yunani. Yesus datang memberikan damai sejahteranya kepada banyak orang, seperti ketika ia berkata kepada para pengikutnya, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Para rasul menyatakan bahwa Yesus membuat perdamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah ketika ia mati dan bangkit dari antara orang mati. Intinya adalah, ia memulihkan keutuhan hubungan yang telah rusak antara manusia dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat berkata, Yesuslah eirene kita. Ia adalah manusia yang seutuhnya dan kita diciptakan untuk menjadi seperti dia. Tetapi kita telah gagal dan kini ia mengaruniakan hidupnya kepada kita. Dan ini berarti para pengikut Yesus juga dipanggil untuk menciptakan perdamaian. Paulus menasihati para jemaat setempat untuk menjaga kesatuan mereka melalui ikatan perdamaian yang membutuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan bersabar dengan orang lain dalam kasih. Menjadi umat perdamaian berarti ikut serta dalam kehidupan Yesus yang memperdamaikan segala sesuatu di surga dan di bumi, memulihkan perdamaian melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi, perdamaian membutuhkan banyak usaha karena bukan saja berarti tidak ada konflik. Perdamaian sejati mengharuskan kita untuk melihat apa yang telah rusak, lalu memulihkan keutuhannya, baik dalam hidup, hubungan, maupun dalam dunia kita. Demikianlah banyaknya konsep tentang perdamaian dalam Alkitab.